Kembali menyapa Tribuners tentunya di menjelang akhir pekan, tepatnya di Jumat 24 September 2021 ini, Tribun Bastory bersama Ajeng di sini dan narasumber kami yang nanti akan saya perkenalkan, tepatnya di studio Tribun Ambon, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Kali ini kita akan membahas terkait dengan tema efektivitas kebijakan PPKM di mata wakil rakyat. Bersama narasumber saya, di sini ada anggota DPRD Provinsi Maluku, Komisi 3 bagian infrastruktur yang juga merupakan yang mendapati daerah pemilihan di Kota Ambon. Ini ada Raufik Akbar Afifuddin yang selanjutnya akan saya sapa. Bang Raufik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Raufik. Terima kasih sudah mau mampir di studio kami. Beberapa waktu terakhir warawiri di portal kita gitu ya, karena ada wartawan kami yang juga standby di kantor rakyat DPRD Provinsi Maluku, tepatnya di Karangpanjang. Ada Mesya di balik layar sana, dan pada hari ini kami sangat mengapresiasikan kehadiran Abang di sini. Terkait kita akan membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Seperti yang kita tahu, Tribuners, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini telah diterapkan oleh pemerintah pusat sejak 3 Juli 2021 lalu, dan ini bersifat darurat untuk dua daerah yaitu Jawa dan juga Bali. Beberapa waktu kemudian disusul 15 daerah di Indonesia dan daerah-daerah lainnya termasuk Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Ada beberapa daerah di Provinsi Maluku yang juga menerapkan PPKM ini sesuai dengan kriteria zona penyebaran COVID-19 di Provinsi Maluku nih. Abang, kalau mau melihat aturan dari pusat, kita kayak straight banget ya. Sorry. Jadi sebenarnya saya mau nanya dulu, kabar Abang tuh gimana? Apakah udah vaksin? Karena tadi kita kayak pakai masker atau gimana gitu ya. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita udah menjalankan hal itu ya. Namun kita sepakat untuk narik nafas dulu saat pembicaraan dalam studio sekali ini. Abang udah divaksin kan? Insya Allah sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, saya pun demikian. Sebelum kita dihujat. Oke deh, Bang, kalau kita mau lihat nih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diturunkan dari pusat, kemudian pemerintah daerah, khususnya Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku turut memberlakukan hal itu guna apa? Menekan laju penyebaran COVID-19, karena di bulan Juli 2021 kemarin itu lonjakannya cukup parah. Secara nasional tercatat lonjakannya sangat signifikan sekali, dan angka-angka itu datang dari daerah-daerah termasuk Provinsi Maluku yang kita catat dari hari ke hari, laporan harian itu. Menurut Abang, dalam pemberlakuannya ini implementasi PPKM, kriteria itu sudah sesuai dengan karakteristik daerah kita atau kayak gimana? Baik, terima kasih. Yang pertama, PPKM ini sebenarnya upaya pemerintah untuk melakukan penanganan, pencegahan, dan menghambat penyebaran virus corona. Karena kalau tidak ada PPKM, bagaimana caranya pemerintah mau melakukan hal-hal itu? Betul. Karena kalau ikut aturan undang-undang kesehatan kita, ya harus karantina, harus ada lockdown. Nah, itu perdebatan yang muncul secara nasional. Makanya yang pertama dilakukan saat itu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Iya. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah, dan ternyata dia efektif juga untuk menekan angka penyebaran ya, pada waktu itu di media awal di tahun 2020 ya. Nah, setelah evaluasi pemerintah pusat, ternyata menurut pemerintah ternyata ini kurang efektif, lalu digantilah dengan PPKM skala mikro. Baik. Jadi PPKM mikro ini sebenarnya pembatasan di skala komunitas. Nah, jadi mulai dari tingkat keluarga sampai di tingkat provinsi, dan bahkan sampai itu di kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada pos-pos PPKM di tingkat kelurahan, desa, itu ada gitu. Nah, supaya apa? Supaya pesan untuk melakukan pencegahan itu, penyebaran COVID itu sampai di bawah. Jadi masyarakat dilibatkan. Memang dalam situasi pandemi seperti ini memang
kita harus bekerja sama, saling membantu antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang terpenting adalah transparansi, ya, transparansi dari pemerintah sehingga masyarakat juga tidak terkesan merasa ada hal-hal yang ditutupi. Nah, awal-awal itu kan kita punya informasi terkait virus ini kan agak kurang gitu, tapi hari ini masyarakat sudah mulai memahami bahwa yang kita hadapi ini adalah virus yang sebenarnya nanti kita akan hidup bersama dengan dia. Kita akan hidup bersama dengan virus ini seperti halnya kita hidup dengan malaria, kita hidup dengan muntaber dan sebagainya, hepatitis dan sebagainya. Flu dan sebagainya. Ya, oleh karena itu informasi harus diterima oleh masyarakat secara utuh sehingga dia tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan kepada masyarakat. Tanggung jawab pemerintah adalah tidak boleh menyebarkan informasi terkait virus ini yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat. Itu yang harus dihindari. Masyarakat harus gembira ria, karena dengan gembira ria, dengan senang, imun kita naik. Betul sekali. Nah, Bang, ini pengalihan nama dari PSBB ke PPKM ini kan kebanyakan masyarakat awal berpendapat bahwa ini sebenarnya aturannya sama aja atau kita yang intinya kita dibatasi, mungkin namanya aja yang diubah dari PPKM yang dari PSBB yang diberlakukan pada April 2020 kemudian PPKM di 2021 ini. Menurut Abang gimana? Iya, memang dia dari PSBB lalu kemudian dirubah namanya menjadi PPKM. Memang ada yang bilang ini cuma pergeseran dari nama aja sebenarnya. Dan tadi saya bilang, pemerintah harus punya metode, punya cara, punya usaha untuk bisa menangani penyebaran virus ini. Nah, karena itu pemerintah menciptakan satu diantaranya adalah PPKM ini, agar supaya dengan situasi PPKM seperti ini, pemerintah bisa melakukan intervensi. Karena kalau tidak ada situasi atau kondisi yang diciptakan seperti ini, maka agak sulit untuk melakukan penanganan, pencegahan, penyebaran COVID ini. Makanya dari jilid ke jilid ya, PSBB yang jilid berbanyak-banyak itu, kemudian ada PPKM juga yang naik turun levelnya. Kalau dilihat kebijakannya, apakah memang kebijakan peraturan yang dimasukkan ke dalam aturan PPKM itu dari pusat misalnya, kemudian diturunkan di daerah, apakah memang ini sudah sesuai dengan kriteria kedaerahan kita di Provinsi Maluku khususnya? Nah, saya lihat efeknya PPKM ini di Maluku. Maluku ini kan kita berpulau-pulau, itu kita punya karakteristik yang agak berbeda dalam penanganan COVID ini. Saya misalnya beberapa waktu yang lalu ketika PPKM itu ada di level 3 di Kota Ambon, itu bahkan kapal pelayaran itu tidak mau melayari daerah itu. Nah, itu yang salah sebenarnya. Yang saya kira itu efek yang merugikan masyarakat. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan perjalanan antar pulau di Maluku khususnya. Nah, makanya saya kira kalau levelnya 3 lagi misalnya, ya pembatasnya di kapal, karena ini PPKM level mikro. Mikro itu yang mengatur di tingkat komunitas-komunitas tadi. Jadi misalnya kalau kayak begitu ya pengetatannya di kapal. Itu misalnya sudah minta rapid antigen, masih juga tidak mau melayari dengan alasan dan penyebaran dan sebagainya. Padahal kita sudah harus terbiasa dalam situasi apapun. Namun lagi-lagi Bang, karena peraturan dan kebijakan-kebijakan itu, pelayaran kebanyakan dihentikan untuk beberapa waktu itu bukan karena orang-orang itu tidak mau berlayar, tapi diperketat dengan aturan-aturan tadi, harus rapid, harus antigen, harus ada ini itu dan segala macam persyaratan-persyaratan yang menurut sebagian orang mungkin tidak mampu untuk hal itu. Kemudian dari pihak pelayaran pun menghentikan pelayaran karena dari sisi ekonomi mereka rugi dong mau layar dengan beberapa orang. Yang Abang lihat dari situasi kalau kapal-kapal ini milik pemerintah, makanya dalam situasi seperti ini ya ada kebijakan yang extraordinary. Misalnya dalam situasi kita yang berpulau-pulau, pemerintah harus memikirkan efek itu. Maka subsidi itu harus bisa ditambah gitu kan, apa susahnya gitu.
Tinggal kita Subsidi tambah, ya? kita Oke. tambah subsidi. Apa masalahnya di PLN itu Anda nggak mau melayari? Masalah kita rugi misalnya, kita rugi sekian, pemerintah tutupi sekian. Bukan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu harus dipikir. Karena kebijakan PPKM adalah kebijakan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota menyesuaikan. Gitu. Sehingga saya kira ini yang juga harus dipikirkan ketika kebijakan-kebijakan pembatasan seperti ini dilakukan. Nah, masyarakat butuh itu. Kalau kepentingan studi, kepentingan ekonomi dan sebagainya, itu tidak bisa dibatasi. Artinya kalau kita terus-menerus ada dalam ruang-ruang yang pembatasan seperti ini, ya risiko yang lain akan muncul. Risiko kemiskinan, risiko kebodohan, risiko jarak sosial yang akan semakin terbuka, itu berpotensi. Kita tidak akan lihat hari ini, kita akan lihat ke depannya, karena masyarakat sudah terjarak satu dengan lainnya. Ada disparitas sosial, disparitas ekonomi, dan ini sekarang mungkin belum. Udah terjadi? Makanya efeknya mungkin belum sekarang. Belum masif ya? Belum Oke. sekarang. Disparitas ini terbangun, kita nanti lihat 5-10 tahun ke depan bagaimana kondisi Indonesia atau sampai ke tingkat Maluku. Ketika orang sudah tidak lagi punya sen satu dengan yang lainnya. Nah, makanya di situasi PPKM seperti ini, ya rasa empati kita itu harus lebih dimaksimalkan untuk membantu sesama. Itu yang paling penting. Dan kita hindari disparitas sosial yang terlalu besar gitu. Tidak boleh. Itu harus terus didekatkan hubungan-hubungan kemanusiaan itu. Tadi Abang katakan kalau di situasi seperti ini rasa empati sosial kita itu harus ditingkatkan. Kenapa demikian? Kalau saya mau melihat juga dari yang beredar di sosial media ya, akibat daripada pembatasan-pembatasan, orang-orang jadi sulit mendapatkan penghasilan dan segala macam. Masyarakat tuh kayak menunggu bantuan dari pemerintah tuh lama gitu. Jadi ada yang bergandengan untuk bisa saling bantu sesama. Kenapa menurut Abang ini begitu penting di situasi yang sulit? Memang penting ya, sangat penting. Di awal-awal COVID ini mulai muncul, kita benar-benar rasakan itu. Ya. Sebagai wakil rakyat yang punya konstituen yang memilih kita, itu cukup kita rasakan. Saya tidak bisa cerita di sini, tapi yang jelas benar-benar kita rasakan itu. Makanya kenapa saya sangat kritis sekali dengan COVID ini. Mungkin di awal-awal itu pernah saya sampaikan bahwa virus ini virus yang biasa-biasa saja. Kemungkinan membunuhnya cuma sekitar 20%. Gitu. Lalu virus ini tidak mematikan. Gitu. Nah, itu yang kemudian jadi viral dan seterusnya. Sehingga kita masing-masing punya niat yang baik. Gitu. Saya kira kalau dalam situasi itu masyarakat terus dalam ketakutan, itu bisa berpengaruh juga terhadap imun tubuhnya. Ya kan katanya kalau imun tubuh itu turun, virus ini masuk gitu. Nah, tugas kita adalah menaikkan imun tubuh itu dengan memberikan harapan, gitu kan. Problem psikologi kita adalah soal harapan. Jadi ketika ada harapan yang disampaikan, apalagi pemerintah kemudian langkah-langkah yang saya lihat itu sebenarnya sudah cukup bagus untuk mengembalikan harapan publik bahwa kita tidak akan selesai dengan cuma sekedar virus ini. Ya, kita tidak akan selesai di situ. Kita akan terus bangkit, kita akan terus maju ke depan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus paham bahwa virus ini dia tidak menakutkan seperti yang kita takuti gitu. Karena ketika di awal-awal kan orang begitu takut. Nah, sekarang apa? Orang sudah mulai, kenapa orang bukan soal tidak takut? Orang sudah mengerti soal virus ini. Bagaimana cara dia menjalankan kehidupan sehari-hari, misalnya menerapkan prokes, cuci tangan, pulang kantor mandi, pakai minum vitamin C sebutuhnya, dan seterusnya. Nah, itu sekarang sudah jalan di masyarakat secara. Abang melihat apakah memang masyarakat saat ini tuh memang benar-benar udah siap begitu ya untuk hidup berdampingan dengan virus corona ini? Kita tahu bahwa entahlah kapan akan berakhir seperti itu. Namun saat ini pun kebijakan-kebijakan itu masih terus membatasi gitu pergerakan kita atau mengatur. Jadi ini kan sudah pandemi nih. Tugas pemerintah adalah supaya dia menjadi endemik. Nah, kita tidak bisa bilang siap atau tidak, kita tetap harus hidup bersama dengan virus ini. Sama halnya saya katakan kita hidup dengan
malaria, sakit apa muntaber, flu dan sebagainya. Kita akan pasti hidup dengan itu. Dan kalau itu kita bisa, kenapa ini kita nggak bisa? Ya. Yang terpenting adalah kita menerapkan kayak tadi prokes, mengikuti aturan-aturan yang telah pemerintah sampaikan, agar supaya kita menjadi terbiasa dan melakukannya menjadi hal yang sudah itu yang disebut dengan new era, New normal. normal apa dan sebagainya. Intinya begitu. Jadi memang kita sudah tidak bisa memperdebatkan hal-hal seperti yang kapan dia selesai, kapan dia tidak lagi. Sekarang tanggung jawabnya ada pada pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama kita melawan pandemi ini. Baik. Nah, saya kira sekarang kan sudah vaksinasi kan, sudah dalam waktu dekat sebagaimana yang Pak Wali Kota sampaikan, mungkin di Oktober kita sudah sampai di herd immunity Kota Ambon misalnya. Semoga Itu syarat WHO kan, syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga harapan saya problem yang muncul ini kan cuma bukan problem sosial, problem ekonomi juga gitu. Maka bantuan-bantuan yang tadi disampaikan itu di awal-awal itu kan ada tuh. Setelah direfocusing anggaran APBD untuk penanganan COVID kan diprioritaskan untuk bantuan langsung kepada masyarakat dan juga tambahan itu buat tenaga nakes karena mereka ada di garda terdepan. Itu yang apa namanya yang dilakukan dengan anggaran refocusing itu. Walaupun untuk anggaran refocusing kita tahan bentar ya Bang ya, nanti kita akan lanjut lagi. Baik, Ajeng mau mengingatkan Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan kami di layar monitornya baik di YouTube maupun di Facebook fanpage. Mau ngingetin kalau kalian yang pengen bertanya kepada narasumber kami ada Bang Rofik di sini, boleh masuk di comment section, nanti bakal saya bacakan pertanyaannya, ataupun sekedar mau membagikan pengalamannya ketika hidup di bawah kebijakan PPKM level 3 dan sekarang masuk di level 2 saat ini. Boleh banget di komentar, nanti kita bakal bahas. Baik, Bang, kita masuk di level PPKM. Tadi kita telah membahas terkait dengan PPKM secara umum di Provinsi Maluku, yang artinya ada beberapa daerah yang kemudian turut menerapkan PPKM ini. Nah, di Kota Ambon sendiri sejak Juli lalu sudah menerapkan PPKM mikro level 3 dan kemudian baru-baru ini di tanggal 20 berakhirnya, meskipun sudah ada perpanjangan-perpanjangan, kemudian di 21 kita masuk di level 2. Nah, ini artinya beberapa kelonggaran kemudian sudah dimasukkan di dalam kebijakan instruksi Wali Kota nomor 10 2021 itu. Salah satunya yang dilonggarkan yakni perkantoran udah bisa ngantor 75% di kantor, kemudian 25% di rumah dengan pengetatan prokes tentunya, dan mal-mal juga udah buka, tempat makan dan sebagainya juga sudah bisa beroperasi hingga di pukul 11 malam ya. Nah, namun kemudian ada apakah ini memang sudah ada di instruksi sebelumnya, namun yang lagi rame di PPKM level 2 ini yaitu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Abang sempat singgung juga bahwa Peduli Lindungi ini sebenarnya nyusahin masyarakat aja, bikin masyarakat jadi semakin ragu seperti itu. Menurut Abang gimana? Apakah memang kriteria daerah kita di Kota Ambon sebagai wakil rakyat Dapil Kota Ambon cocokkah kita untuk menggunakan aplikasi itu di PPKM level 2 ini? Ya, bukan soal cocok atau tidak cocok. Tapi menurut saya belum saatnya lah kita menambah lagi aturan atau menambah lagi kriteria kita dengan mengunduh Peduli Lindungi itu dari Play Store. Jadi kalau mau masuk mall harus Peduli Lindungi, ya kan? Kalau di mall-mall besar dari Jakarta itu kan, kalau kita mau masuk, kita tinggal buka Peduli Lindungi, kita scan barcode-nya lalu kita masuk, ya kan? Kita masuk. Nah, di kita kan punya kita cuma ACC sama MCM. Terus sama Amplas juga. Terus mau ditambah nanti kalau masuk di Indomart, di Alfamart, di lama-lama juga tambah masuk di rumah kopi dan sebagainya. Cuma minum kopi. Sebenarnya kita ya tidak penting itu dilakukan. Tidak penting, dan perlu ditambahkan lagi. Tidak perlu ya. Iya, kasihan juga
tidak pakai peduli lindung aja. Coba tuh cek tuh di ACC dan MCM sama Amplas, gimana tuh pendapatan mereka? Betul. Ini dampaknya nih Bang, Iya. kita melihat di dampaknya. Iya, terus apakah mereka punya fasilitas itu? Mhm. Ya. Nah kalau di kita tanpa pakai peduli lindung pun orang akan jarang ke sana. Iya. Ya kan? Apalagi tambah lagi dengan itu. Udah malas dengan ditambah ke sana. segala pengetatan gitu kan, harus Kan ini aplikasi mana dipakai. baru saja apa tarif angkot naik belum, ya kan? Betul. Kemarin saja baru naik tarif parkir. Betul. Terus tambah lagi pengetatan sedikit. Mestinya tidak usah. Mhm. Lebih baik, saya berharap kemarin itu di PPKM level 2 itu langsung dikeluarkan skema terkait dengan sekolah tatap muka. Nah, gitu. Sekolah tatap muka. Ya itu Betul. lebih baik bisa diikuti di dalam aturan PPKM level 2. Kan kalau dari 3 ke 2 ini kan sebenarnya yang ditambahkan cuma jam operasional, ya kan, jumlah aktivitas publik dari 50 ke 75, jam dari jam 9 malam ke jam 12-11 malam. Saya sangat setuju itu. Ya. Karena apa? Karena kemudian aktivitas ekonomi itu dia jalan. Ada transaksi yang lebih panjang misalnya seperti itu. Nah, itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat gitu. Nah, kalau kemudian lagi dalam situasi begini aja mau ke mall aja sudah jarang, tambah lagi peduli lindung harus di Pakai di scan ini kan akhirnya orang jadi waduh ya udah saya pisah lah tuh di mana saja di gitu. mana kek? Akhirnya para pedagang yang ada di Betul. mall itu jadi Dampaknya ke situ. Terus kalau tambah lagi kemudian nanti kalau masuk rumah kopi mesti harus kayak begitu, waduh kasihan. Apa namanya? Ya saya kira ya menurut saya ya, mungkin menurut Pak Wali itu juga penting, tapi menurut saya itu belum penting dan sebenarnya tidak penting juga di sini di Ambon. Kita kalau orang di luar mallnya besar, fasilitasnya bagus, jadi mau masuk pakai peduli lindung tapi fasilitasnya bagus gitu di dalam. Nah di sini coba kayak toilet itu, toiletnya. Harapan saya di PPKM level 2 itu pemerintah Kota Ambon sudah menyiapkan skema atau skenario sekolah tatap muka di tingkat SD sama SMP dan tingkat dasar ini. Nah, kita ngomongin tentang pembelajaran tatap muka atau PTM nih ya Bang ya. Pemerintah Kota Ambon sendiri menargetkan setidaknya 70% siswa yang divaksin dari total. Itu tidak menjadi prasyarat. Tidak ada prasyarat bahwa jumlah siswa di Kota Ambon ini 75% divaksin baru bisa buka sekolah. Ada itu. Kenapa demikian Bang? Pak Menteri sudah sampaikan bahwa tidak ada syarat itu dalam aturan kita. Namun di dalam instruksi nomor 10 2021 yang terbaru di PPKM level 2 ini malah di situ tertulisnya harus 80%. Ada. Nah, itu tidak ada. Makanya teman-teman di DPR Kota harus melihat instruksi itu. Saya keberatan dengan instruksi seperti itu. Karena apa? Ini bisa terjadi lost generation. Bisa jadi generasi gagal kita nih kalau tidak dilakukan sekolah tatap muka. Ini sudah 1 tahun setengah Bang. Sekolah ditutup. Maksudnya dialihkan ke online gitu. Namun dari hematnya banyak pihak terkait termasuk wakil rakyat nih bahwa sekolah online ini tidak efektif. Tidak efektif. Yang dibutuhkan anak kita bukan cuma pengajaran, juga pendidikan. Jadi dia harus dididik juga. Satu, yang kedua, sekolah ini bukan soal nilai, bukan soal angka-angka dalam rapot. Tapi soal pembangunan karakter. Memang dia tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab orang tua. Tapi juga peran guru sangat penting untuk membangun karakter anak-anak. Dan itu baiknya dilakukan secara tatap muka. Bayangkan kalau sekolah online mereka bisa taruh HP kayak begini, mereka tinggalin ini. Dan itu sudah ada karakter membangun dasar-dasar sebagai pembohong. Betul. Sudah mulai bisa menipu guru kan. Itu masalahnya. Anda bayangkan kalau ini tidak diselesaikan. Tapi beberapa sekolah itu sudah mulai tatap muka. Walaupun nggak pakai baju seragam, pakai baju biasa. Karena takut ditangkap Satgas. Iya. Betul. Kita hidup di zaman yang aneh-aneh. Dulu kita mau sekolah, ya kan? Kita mau sekolah, bolos ditangkap sama Pol PP. Ini kita tidak sekolah,
Ini kita mau pergi sekolah baik-baik ditangkap sama Pol PP itu. Bulan September 2020 saya ke Banda. Dan saya mengunjungi salah satu sekolah di Banda Neira level SD. Sekolahnya tuh dari luar tuh ditutup gitu kan ya. Pas saya tanyain ternyata ada aktivitas di dalam, saya masuk. Dan saya ngobrol sama kepala sekolahnya. Katanya dia menilai bahwa di bulan pertama hingga sekarang itu pembelajaran online itu tidak efektif sama sekali. Makanya hal itu dilakukan secara diam-diam. Tapi kemudian dari Satgas setempat membubarkan sekolah tatap muka itu dan dia berupaya untuk bernegosiasi dengan camat setempat ya sebenarnya bukalah kita setengah-setengah gitu kan ya agar anak-anak ini bisa belajar gitu. Nah, logikanya begini, kantor bisa ke kantor 75%. Ya. Anak-anak tambah untuk anak Mana lah. Ini kan aneh-aneh gitu. Ya kan? Awalnya anak-anak di usia ini sampai usia ini itu sulit kena COVID. Kenapa? Karena imunnya kuat. Sekarang kebalikan, anak-anak rentan COVID. Gitu. Dia mau saya gini, semua orang hari ini, semua orang berpotensi dan rentan terhadap virus ini. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga berpotensi itu. Ya kan? Sekolah nggak bisa dibuka, bisa dibuka. Kantor bisa 75%, pasar bisa, mall bisa, bioskop biasa. Anak sekolah mau sekolah yang sampai tempat bermain anak bisa dibuka. Padahal kan gampang, tinggal kita atur. Sekolah 50%, 50%. Kursnya dibagi. Kan kita dari dulu sekolah memang duduk udah jauh-jauhan, gitu kan. Nah, terus itu jadwal belajarnya juga diperketat. Tidak ada misalnya ada jam keluar bermain gitu, nah, istirahat gitu. Nggak usah. Nah, tapi sekolah sekarang yang sudah latihan tapak suci, anak saya sudah pergi sekolah, anak saya. Walaupun cuma seminggu 3 kali, pakai baju biasa udah sekolah, nggak masalah. Jadi kalau Satgas mau ke sana boleh. Ya kan? Artinya begini, ada sekolah. Ya kan? Sekolah saya juga punya yayasan pendidikan, saya sudah instruksikan. Sekolah lah, kasihan kan anak-anak. Dia juga butuh waktu bermain. Ya, kalau dia sakit misalnya, ya kita obati. Sekarang mau apa? Kalau ya kan kita mau mencegah kalau misalnya dia sakit kita obati. Itu. Ya kan kita treatment dia gitu kan. Kita treatment mereka sehingga mereka juga sejak dini bisa sudah belajar tentang protokol kesehatan. Misalnya Anda mau ke sekolah pakai masker ya, nggak boleh buka ya, pulang sekolah ingat di sekolah cuci tangan, apa ini pakai ini sanitizer, cuci tangan. Ada pembentukan Karakter dari dini. Tapi kalau online terus belajar sambil makan cemilan, ya kan? Iya, jadi HP bisa aja di sini HP ini nonton di samping game gitu. Ada juga yang tugasnya Ya. diajarkan sama orang tua. Iya. Dah. Jadi terus gini, kita batasi nih anak-anak ke sekolah. Tapi ada di beberapa tempat sekolahnya online tapi kerumunan. Ya. Saya bingung, beta paling bingung. Di grup Satgas aja. Iya. Kemudian jadi Jadi kita hidup di zaman ketika kita mau bersekolah itu ditakut-takuti dengan hal-hal seperti ini. iya. Nah, kasihan, pembentukan karakternya itu agak sulit. Jadi logikanya kan sekolah ini membangun karakter bangsa juga, kan? Sehingga anak-anak ini dibiasakan berkumpul, ada temannya, ada. Kalau tidak, mereka ini akan hidup sangat personality. Cuma dengan HP. Bicara cuma pakai HP gitu. depan rumah pakai HP saja gitu. Lalu kasihan juga yang tidak punya HP. Iya kan? Jadi kalau orang yang tidak punya HP tidak bisa masuk di mall karena dia tidak punya apa itu peduli lindung. Jadi yang punya HP aja yang bisa ke mall-mall itu. Jadi kalau tidak punya HP berarti di depan mall tuh lihat mall. Ya kan? Ya, ini jangan kan untuk pembelajaran online aja tuh Bang. Gak ada kasusnya banyak banget, boleh kita meluncur ke daerah keluarga dengan latar belakang ekonomi yang biasa-biasa saja, yang tidak pakai Android dan segala macam, tapi harus menggunakan hal itu bukan. Ya memang maksud saya ada ketakutan anak, ya kan alasannya karena anak-anak ini rentan apa dan sebagainya. Saya kira ini membuat menurut saya
dengan sekolah tatap muka itu membuat orang tua lebih aktif pada akhirnya nanti mengantar mereka, menjaga mereka gitu. Penting skemanya. Iya, menurut saya tinggal atur. Susahnya apa di ruangan itu? Misalnya ada 30 siswa, biar 10 aja dulu, 10 pulang, 10 masuk. Iya, maksudnya kalau terlalu khawatir, ya bisa 30% aja. 10 aja dulu, 10 pulang, 10 datang, 10 pulang. Yang penting mereka sekolah tatap muka ada aktivitas. Bisa pakai baju seragam gitu. Jangan sampai mereka tidak pernah punya Bang, anak sekolah yang papasan sama temennya, mereka tuh saling tatap dan senyum-senyum dari jauh. Terus dia bilang, itu temen kelas tapi lupa. ya. Setahun 5 bulan libur dan lupa nama temennya. Gitu. Memori berkasih di sekolah itu nggak seperti kita yang punya banyak kenangan. Lihat kan di anak-anak kita juga sekolah. Baju seragamnya di atas. Di bawahnya celana pendek biasa. Gitu. Lalu saya tanya kenapa pakai baju olahraga? Ya, hari ini mesti pakai baju olahraga. Olahraga berhadapan cuma sama handphone, ya kan? Jadi di atasnya seragam, di bawahnya celana biasa, celana pendek biasa. Iya, bahkan juga ada yang akhirnya tidak perlu mandi karena kan tidak perlu mandi itu. Tinggal pakai baju seragam taruh tuh tidak. Tapi kalau kalau di sekolah kan mesti mandi. Dan kita tidak tidak semuanya jelek lah seperti sekolah online seperti itu. Artinya penguasaan terhadap elektronik yang itu mereka bisa kuasai. Tapi problem kita adalah mereka tidak berinteraksi secara langsung. Guru hanya secara online, dia tidak ketemu langsung dengan anak didiknya. Agar supaya dia bisa mendidik mereka, bukan hanya mengajari mereka tentang karakter-karakter lokal kita, tentang membentuk karakter bangsa ke pikiran mereka, agar mereka bisa paham tanggung jawab mereka sebagai anak bangsa. Nah, kalau ini tidak dibangun dari sekarang, atau kemudian ini terus terhambat hanya karena posisi-posisi kita dalam PPKM ini, saya khawatir lama-lama membahayakan masa depan kita, ya, masa depan generasi kita. Oleh karena itu, saya paling ngotot minta ini, lah. Tapi Bang, ini vaksinasi masih 59,4% anak sekolah. Masih ada berapa persen lagi untuk menuju? Sudah sangat luar biasa tuh kalau sampai diangkat 59. Ya, sudah sangat luar biasa tuh. Asal jangan bikin aturan kalau yang belum vaksin nggak bisa sekolah tatap muka. Itu jangan. Karena itu kan hak orang mau vaksin atau tidak. Ya kan, oleh karena itu saya kira jangan vaksin dijadikan sebagai alat bargaining, begitu. Jangan dia jadi sesuatu yang wajib untuk kalau Anda tidak begini Anda tidak bisa dapat ini, jangan. Misalkan 70% atau 80% siswa dari total yang sudah divaksin kemudian menjadi syarat untuk PTM misalnya, lalu 20% yang belum divaksin itu jangan ikut sekolah, begitu ya? Itu nggak boleh tuh, nggak boleh, itu sudah boleh tuh. Apa namanya kan kita tadi saya bilang kita nanti hidup dengan virus ini. Kita tidak usah pikir bagaimana kapan selesai. Kita berpikir siapkan diri kita untuk hidup dengan virus ini. Itu lebih baik daripada kita berpikir kapan berhenti ini. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Itulah yang harus kita lakukan, itu yang harus kita ajari buat anak-anak kita, bahwa Anda harus nanti hidup dengan situasi ini, maka dari sejak dini diajari cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana, pulang dari luar harus cuci tangan, ya kan, mandi dan sebagainya itu. Dan perilaku itu kan mereka lihat dari kita. Nah, itu alhamdulillah sudah terbangun saya kira. Itu juga partisipasi publik luar biasa, sehingga apa? Sehingga PPKM kita dari level 3 sudah turun di level 2. Nah, mungkin nanti kita turun level 1. Kan kita kan sekarang secara Maluku ini kan sudah masuk dalam zona kuning. Artinya berpotensi rendah penyebarannya, itu alhamdulillah. Nah, itu apa? Itu efektivitas dari PPKM yang diterapkan pemerintah dan direspon oleh masyarakat dengan baik gitu. Nah,
itu yang saya bilang dari awal tadi, bahwa karena ini pandemi, mari sama-sama kita dukung ini, saling membantu agar supaya kita bisa keluar dari eh, situasi pandemi seperti ini, masuk ke situasi epidemi. Gitu. Nah, itu yang paling penting kita lakukan dari sekarang. Saya kira kita sudah punya syarat itu. Ya, sekarang masyarakat sudah sangat, misalnya kita tadi di rumah kopi, duduk, gak boleh dekat-dekat, kita mesti bikin jarak. Ada yang mau datang taruh kursi, jauh-jauh, jangan boleh, atau ampuran aja di sini gitu. Jadi Orang sudah seperti jadi biasa. apa ya, mempraktekkan Ya. kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara mental, secara ini semuanya udah pada siap Iya. gitu. Bisa hidup. Insya Allah semua siap. Nah, kita juga kan sekarang sudah panjang nih kan, level 2 nih kan sudah sampai jam 12 malam. Iya. Ya. Sudah bagus itu, menurut saya bagus, karena aktivitas ekonomi sosial panjang, ya bisa pendapatan juga jadi naik. Nah, sangat ya, apalagi kan sekarang kebijakan Pertamina yang soal Petralite itu kan. Nah, saya kira ini semua kuat sekali masyarakat Indonesia, ya, sangat kuat ketahanannya. Walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, diterpa dengan pengetatan, ditambah dengan beban-beban yang diberikan, itu masih bisa happy dengan tetap melakukan tugas-tugas masing-masing. Saya kira ini modal besar buat bangsa kita, modal besar juga buat Maluku dan Kota Ambon, bahwa kita memiliki masyarakat yang punya ketahanan mental yang kuat dan juga kemauan yang keras untuk bisa tetap hidup dalam situasi seperti ini, walaupun ada beban-beban yang harus mereka pikul, tapi mereka tetap menjalannya dengan baik. Saya kira apresiasi ini juga harus benar-benar diberikan buat masyarakat. Kita mental orang Maluku ini kuat ya, Bang, ya, di tengah pandemi ini. Jadi salut untuk semua orang bersaudara yang ada di Provinsi Maluku. Nah, terima kasih. Seperti kita tahu bahwa ini juga merupakan dewan di Komisi 3 bidang infrastruktur ya, Bang, ya. Di 2020 lalu refocusing anggaran pembangunan infrastruktur itu dialihkan untuk penanganan COVID-19, kemudian di tahun 2021 ada peningkatan tajam untuk anggaran pembangunan. Padahal pakar ekonomi juga mereka menilai bahwa saat ini yang lebih penting untuk bisa diurus oleh negara adalah bagaimana Bang sendiri melihatnya seperti apa? Jadi memang pada saat situasi awal-awal pandemi itu kan kita tahu bersama, masyarakat panik, takutan dan sebagainya. Dia berpengaruh juga terhadap aktivitas kan, ada PSBB, orang tidak bisa beraktivitas seperti ini, akhirnya ya berpengaruh lah. Kita banyak kan sektor jasa kan, dia terpukul sekali. Nah, waktu itu belum lagi ada pemerintah pusat mengeluarkan instruksi untuk melakukan refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID ini. Ya, diantaranya adalah bantuan-bantuan sosial, lalu juga bantuan langsung kepada masyarakat dalam bentuk sembako. Jadi juga untuk tenaga-tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, dalam situasi seperti itu kan dibentuk protokol kesehatan kan begitu. Nah, di DPRD saya usulkan untuk ada yang namanya juga protokol ekonomi. Karena ya artinya begini, masyarakat ini tidak bisa lama di rumah, ya kan? Kalau mereka terus di rumah dan tidak ada aktivitas ekonomi yang kemudian disediakan, itu bisa berdampak sosial. Bahwa kita intervensi dengan bantuan-bantuan sosial yang dilakukan pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga yang lain yang peduli, yang tadi saya katakan orang yang sense terhadap jenis seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama, karena kita punya masyarakat yang ada dalam keadaan miskin dan ada di
di ujung kemiskinan. Nah, kalau misalnya tidak ada aktivitas ekonomi yang menimbulkan pendapatan, itu bisa saja mereka jatuh menjadi masuk dalam jurang kemiskinan juga. Nah, oleh karena itu kita bikin jaring pengaman sosial. Jadi begitu intervensi begitu banyak masuk. Nah, yang saya maksudkan dengan protokol ekonomi adalah kita menciptakan program-program padat karya. Program padat karya ini kemudian masyarakat dilibatkan di situ. Ya, misalnya ada program-program pekerjaan-pekerjaan infrastruktur untuk drainase, jalan setapak, talud dan sebagainya. Itu dibuat program padat karya gitu sehingga masyarakat dilibatkan di sana. Kalau masyarakat dilibatkan di sana kan ada pendapatan. Cuman ada yang bisa dibeli gitu kan, misalnya batu, pasir, ya toko-toko bisa menjual semen, besi dan sebagainya. Ya bahan-bahan pembangunan lah. Artinya kalau itu jalan semua, kemungkinan ada PHK di toko-toko bangunan itu bisa tidak sebesar yang kita takutkan misalnya. Lalu yang punya profesi tukang-tukang maupun buru-buru harian itu masih bisa kerja. Kalau mereka punya uang, mereka ke pasar beli sayur kan, berarti dia punya rangkaian tuh. Ya, kalau dia naik beca ya tukang beca bisa juga. Itu implementasi di Maluku seperti itu kan akhirnya jalan, itu kan jalan walaupun tidak ini kita koordinasi juga, beban itu tidak hanya di APBD, jadi bisa juga kita komunikasikan dengan balai-balai yang ada di Maluku ini untuk kemudian melakukan hal yang sama, dan mereka juga punya program-program itu, jadi akhirnya ya harus terintegrasi kan semuanya karena dia tidak berdiri sendiri. Nah, soal infrastruktur yang berikutnya itu kan sebenarnya itu yang dimaksudnya yang mana nih? Yang di bagian penanganan COVID-19 kalau tadi ya infrastruktur ekonomi, mungkin di bagian kesehatan, apakah memang ada sejenisnya yang ditekan di situ? Kalau terakhir itu lebih banyak infrastruktur ya, yang kita tahu bersama di tahun 2020 ya itu. Nah, itu dialokasikan seluruhnya infrastruktur itu dari pemerintah pusat lewat pinjaman. Nah, itu semua dialokasikan buat jalan, jembatan, talud dan sebagainya lah. Pokoknya infrastruktur. Ya, 700 miliar itu dialokasikan untuk itu dialokasikan ke sana semua, dan sudah selesai laksanakannya ya, selesai pembangunannya. Dari mata wakil rakyat merata seperti itu, atau dana itu masih kurang? Kalau kurang pasti kurang lah gitu kan. Artinya kalau merata secara holistik memang belum ya, karena beberapa wilayah misalnya di Maluku Tenggara kemarin juga tidak teralokasi secara sebanyak di wilayah-wilayah lain gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ke depan ini harus diperhatian gitu, harus diperhatian. Di wilayah-wilayah di Kota Ambon, di Maluku Tengah, SBB, SBT cukup banyak sekali dengan alokasi anggaran itu, dan dibuatkan untuk sebagian besar itu infrastruktur saya sampaikan, jalan-jalan menghubungkan kecamatan dengan kecamatan, jalan-jalan yang rusak-rusak itu semua diperbaiki, air bersih juga dibangun semuanya. Nah, kalau berdampak pasti berdampak. Yang paling penting adalah ada hal-hal yang kurang baik itu harus dievaluasi agar ke depan itu bisa dia lebih baik lagi, Karena memang ini kan pinjaman dari PT SMI itu kan untuk percepatan ekonomi nasional, PEN namanya. Jadi dia digunakan untuk infrastruktur. Kalau untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku ini, dari hemat Abang ini daerah mana yang paling urgent membutuhkan pembangunan? Kalau sebenarnya semua sama ya, tapi kalau kita lihat yang paling penting itu wilayah-wilayah di Seram, ya, di Buru Selatan, ya, itu
penting itu sekali untuk diintervensi, ya kan. Lalu terutama di Maluku, di Aru, di Maluku Barat Daya, apalagi di Maluku Barat Daya kan berpulau-pulau, ya, satu dengan yang lainnya itu berpulau-pulau, gitu. Belum lagi di KKT, kita ke sana semua kita saksikan memang kalau bilang infrastruktur kita masih butuh banyak. Baik. Apa yang menjadi tantangan dalam infrastruktur? Tentu selain alokasi anggaran kita yang tidak banyak, lalu sumber pendapatan kita juga yang sampai hari ini belum terkelola dengan baik. Yang ketiga yang paling ini adalah soal kondisi geografis kita yang berpulau-pulau. Itu yang memang, jadi Maluku sebenarnya, saran saya sebenarnya kita harus punya angka kemahalan gitu, sehingga kita tidak bisa disamakan dengan yang lain, karena kalau ada status itu maka bisa lebih memberikan ruang yang begitu besar kepada masyarakat untuk mampu menikmati program-program itu. Nah, kalau harga, misalnya kita main aja kalau naik bangun sekolah di pedalaman kan harganya sudah berbeda gitu kan. Nah, situasi-situasi seperti itu di lapangan yang memang kita saksikan cukup rumit. Nah, ini harus jadi catatan dan jadi sebuah apresiasi yang harus pemerintah lihat gitu. Maluku menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, berada di peringkat ke-4 ya. Ini salah satu indikator kenapa di ranking itu, karena pembangunan kita yang belum merata, infrastruktur dan sebagainya. Apakah Abang juga setuju dengan statement? Kita baru mendengarnya dari salah satu narasumber kami di pemberitaan sebelumnya, MNSA. Kalau soal angka kemiskinan, saya kira kemarin pada saat pidato Pak Gubernur saat HUT pemerintah Provinsi Maluku, bahwa angka kemiskinan kita itu justru turun ya. Di kuartal ke-3 dalam sambutan itu. Catatan saya sebenarnya, kalau angka kemiskinan ini kan sebenarnya angka-angka yang kemudian diolah oleh BPS, kemudian dengan standar-standar yang berbeda antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, terutama soal pendapatan per kapitanya dan sebagainya, juga soal perumahan ya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya kira walaupun di angka kita masih dalam peringkat 4 ya, tapi saya juga mau lihat terakhir kita di posisi mana. Tapi dalam catatan kita bahwa memang kita masih ada di penurunan di LKPD kita kemarin itu masih 1,08 ya, angka kemiskinan kita yang naik. Kita masih menganggap bahwa dalam situasi pandemi kita cuma sekitar 1,08 itu saya kira masih bisa kita maklumi, karena memang kita ada dalam situasi pandemi. Dan ternyata intervensi-intervensi program seperti itu bisa menjaga kerentanan di tingkat masyarakat. Harapan saya ke depan memang harus ada satu sinergitas program ya yang dilakukan bersama-sama gitu. Angka kemiskinan itu tidak dilihat hanya dari sisi kebutuhan sandang saja, tapi perumahan juga. Kalau rumah kita tidak layak, maka itu sudah dianggap tidak masuk dalam status miskin. Padahal di rumah kita ada HP, ada TV gitu, sebenarnya itu sudah tidak lagi dianggap. Apalagi dasar rumah kita tanah, itu sudah langsung seperti itu. Nah, ini yang saya kira memang ke depan tim ekonomi pemerintah provinsi sudah harus memikirkan bagaimana pembangunan itu sinergitasnya itu harus dilakukan antar semua kabupaten kota. Angka kemiskinan terbesar ada di mana? Di situ yang harus diurus sama-sama gitu, sehingga
Kalau itu turun dia berpengaruh kepada indeks provinsi. Jadi kalau misalnya di provinsi A, di kabupaten A, itu angka kemiskinannya yang paling tinggi tuh. Nah, itu kita intervensi programnya. Jadi daerah kabupaten setempat, anggaran provinsi, anggaran pusat dan juga dana-dana desa itu kemudian dilakukan secara bersamaan di situ, intervensinya terarah, terintegrasi dan masif. Saya kira kita bisa menekan angka kemiskinan kita. Tapi kalau dia tidak sinergi ya, maka sulit. Nah, itu peran Bapeda sebenarnya untuk merumuskan program-program seperti itu. Tema besarnya kita adalah menurunkan angka kemiskinan, maka derivasi dari tema besar itu adalah program dan kegiatan. Itu yang mesti harus dilakukan. Iya, ini iya. Iya. Akar permasalahannya apa dari program apa yang ditawarkan? Iya. Mestinya harus seperti itu. Jadi kan ini angka kemiskinan nih. Di kabupaten ini misalnya angka kemiskinannya sekian. Dari data BPJS yang paling termiskin kecamatan ini nih. Apa kurangnya? Misalnya perumahan, apa lagi kurangnya? Air bersih, apa lagi kurangnya? Ini dan sebagainya. Ini diintervensi. Pakai dana desa yang mana? Kalau ada desa situ, pakai kabupaten punya yang mana? Provinsi punya yang mana? Kalau ada alokasi pusat sama-sama kita cari, selesaikan gitu. Tapi kalau ini ke kanan, ini ke kiri kan jadi. Bagaimana intervensi wakil rakyat? Kita dalam beberapa kali, misalnya kita turun dari Komisi 3, ketemu tuh, langsung ketemu. Kita minta, misalnya mereka butuh rumah tidak layak huni, misalnya. Ya. Nah, itu kita undang datang ke DPR, semuanya kita bicarakan di Komisi 3, datanya kita bawa ke pusat. Alhamdulillah tahun ini dialokasikan tuh, itu lewat kotaku. Nah, tambah lagi dengan aspirasi anggota DPR kita alokasikan untuk rumah tidak layak huni. Nah, jadi kita juga alokasikan program aspirasi kita yang juga menargetkan penurunan angka kemiskinan. Itu misalnya program-program kita pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan langsung pada pemberdayaan masyarakat, lalu kemudian bantuan pertanian dan perikanan. Jadi itu bisa langsung itu kena ke masyarakat. Itu yang harus, ya itu yang selama ini teman-teman lakukan. Gitu. Jadi memang fakta di lapangannya menurut saya sinergitas ini belum maksimal. Nah, ini peran-peran Bapeda nih, kan tidak semua harus menjadi pikiran satu orang. Gitu. Apa gunanya terus para OPD dan sebagainya? Ini harus dilakukan. Memang ada pertemuan, dulu ada pertemuan kepala dinas perhubungan, tapi pertemuan tidak di follow up seperti itu ya? Belum mungkin. Ya. Kalau bilang tidak kan tidak sama sekali. Yang terpenting itu menurut saya sinergitas tadi itu benar-benar harus. Jangan ini lari sendiri, kabupaten sendiri ini sendiri dia tidak jalan sama-sama. Padahal kita punya kepala daerah, punya gubernur yang punya networking yang bagus di pusat. Itu yang harus dimanfaatkan oleh semua. Itu kan tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Itu yang paling penting saya kira. Harapan semua kita, kalau kita mau selesaikan persoalan kemiskinan kita harus fokus. Tidak perlu kita bikin fokus grup diskusi itu supaya supaya kan di visi misi sudah jelas itu, ya kan? Saya juga mau lihat misalnya soal kartu sehat, kartu pintar itu yang sebenarnya harus segera diimplementasi oleh dinas terkait itu. Ini yang perlu saya kira pemerintah lebih fokus terhadap upaya-upaya penanganan kemiskinan di Maluku. Baik, Tribuners, tidak terasa kita udah ngobrol kurang lebih 1 jam ya di Tribun Bastory untuk edisi hari ini, dan bersama narasumber saya ada Bang Rofik di sini. Bang Rofik, kita sebelum pamit nih boleh closing statement-nya dulu nih terkait dengan tema kita efektivitas PPKM di mata wakil rakyat. Tadi ada pertanyaan di segmen terakhir. Boleh deh, sebentar Tribuners, silakan Bang. Lihatnya ke sana. Saya
ingin sampaikan kepada kita semua, buat masyarakat Kota Ambon dan seluruh pemirsa Tribun News yang menyaksikan diskusi kita hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa mari sama-sama kita tetap memberikan dukungan terhadap penanganan COVID-19 ini, karena ini demi kepentingan kita semua, bukan kepentingan pemerintah atau kepentingan siapa. Ini kepentingan kita semua dan kepentingan masa depan anak cucu kita. Protokol kesehatan tetap kita jalankan, vaksinasi juga tetap kita lakukan, karena untuk saat ini hanya vaksinasilah yang bisa menjadi alasan kita berinteraksi gitu. Yang terakhir saya minta dengan hormat kepada pemerintah Kota Ambon untuk menyiapkanlah skema untuk sekolah tatap muka buat anak-anak kita semua. Itu harapan saya sebagai orang tua, sebagai wakil rakyat, dan sebagai orang yang sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan anak cucu kita. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya, ada anggota DPRD Provinsi Maluku, Bang Rofiq Akbar Abudi di Batori kali ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan melalui ruang atau studio.com pada sore hari ini bisa sama-sama gandengan untuk mewujudkan apa yang menjadi apa yang kita cita-citakan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan kami di Batori di 24 September 2021. Saya dan juga Rofiq. Nah, saya akan pamit. Sampai jumpa. Atau terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.